Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Darmaning Tias dari kelas Manajemen 2 IC dengan NPM 241063 1020219. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agama yang bersifat take home dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, Ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Rukun iman, Islam, dan Ihsan adalah 3 pilar utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi dan membentuk kerangka spiritual dan moral bagi umat muslim. Dalam konteks manajemen, rukun iman membentuk keyakinan terhadap nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang manajer yang memiliki keimanan kuat akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam melatih individu untuk disiplin dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah, misalnya dalam pengelolaan waktu dan sumber daya. Ihsan menjadi puncak dari spiritualitas seorang manajer, yakni bekerja seolah-olah melihat Allah atau setidaknya yakin bahwa Allah melihat setiap perbuatannya. Contoh dalam manajemen yaitu dalam pengambilan keputusan tender proyek, seorang manajer yang memahami ketiga pilar ini akan menolak suap meskipun ada tekanan dari atasan atau mitra bisnis karena ia sadar bahwa tindakannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan kelak. Soal kedua, jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam, apa implikasinya terhadap interaksi antaragama dalam konteks manajemen. Doktrin kepercayaan dalam Islam mencakup 6 rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Dan yang keenam, takdir. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mempengaruhi cara seorang muslim berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam lingkungan kerja yang multikultural. Manajer muslim diajarkan untuk berlaku adil, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi perdamaian. Ini tercermin dalam kebijakan perusahaan yang inklusif, serta dalam menghadapi konflik dan mengambil keputusan yang tidak diskriminatif. Contohnya, dalam tim multikultural, manajer mengakomodasi hari besar semua agama lain tanpa diskriminasi. Soal ketiga, jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen merupakan langkah penting untuk membentuk budaya perusahaan yang sehat. Perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti amanah, jujur, adil, dan saling tolong-menolong akan membentuk sistem kerja yang harmonis dan produktif. Langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, menyusun kode etik perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, melaksanakan pelatihan etika Islam secara berkala kepada seluruh pegawai. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai tersebut melalui keteladanan dari pimpinan. Yang keempat, menerapkan sistem reward dan punishment yang adil. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi nilai-nilai akhlak tersebut. Soal keempat, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi. Birrul walidain adalah kewajiban berbakti kepada orang tua yang tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks profesional. Seorang karyawan yang ingin merawat orang tuanya yang sedang sakit, misalnya membutuhkan pemahaman dan empati dari manajemen. Contoh, seorang staf meminta fleksibilitas jam kerja karena harus menemani orang tuanya ke rumah sakit. Manajer yang memahami nilai birrul walidain akan memberikan toleransi dan mendukung keputusan tersebut. Dalam organisasi, dampak dalam organisasi yaitu meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari karyawan. Yang kedua, memberikan budaya organisasi yang empati dan peduli terhadap kondisi personal anggota tim. Soal kelima,
Identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktek sehari-hari. 3 pilar ajaran Islam dalam pengambilan keputusan manajemen bersumber dari 3 hal utama. Yang pertama itu Al-Quran, memberikan prinsip dasar seperti keadilan, tanggung jawab, dan larangan riba. Yang kedua hadis, menjadi sumber teladan praktis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya tentang kepemimpinan yang melayani dan adil. Yang ketiga itu ijtihad, merupakan hasil pemikiran ulama dalam merespon persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam praktik sehari-hari, ketiga sumber ini digunakan dalam penyusunan kebijakan kerja, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan yang strategis lainnya. Soal ke-6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Ijtihad merupakan metode pengambilan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman. Dalam konteks modern, ijtihad menjadi penting karena munculnya berbagai persoalan baru akibat globalisasi, digitalisasi, dan perkembangan teknologi. Proses ijtihad mencangkup kajian terhadap nas atau teks Al-Quran dalam hadis, penggunaan metode analogi yaitu kias, kebaikan umum maslahah, dan kebijakan publik istislah. Dalam tantangannya, kompleksitas masalah kontemporer seperti vintage, AI, dan bioetika. Lalu ada kesenjangan antara ulama fikih dan praktisi manajemen. Soal ketujuh, jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Rancangan program pelatihan manajer berbasis nilai Islam. Pelatihan ini bertujuan membentuk pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral. Komponen utamanya yaitu modul pelatihan nilai-nilai kepemimpinan profetik, yaitu sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tablik komunikatif, dan fatona itu cerdas. Yang kedua, studi kasus etika bisnis berbasis syariah. Yang ketiga, kegiatan spiritual seperti sholat berjamaah dan kajian pekanan atau mingguan. Yang keempat, sistem mentoring oleh tokoh atau pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Soal ke-8, jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Manajer yang memahami dan menerapkan rukun iman, Islam, dan ihsan dapat membentuk tim kerja yang solid, saling menghormati, dan harmonis. Nilai iman menanamkan kepercayaan, Islam menuntun para kedisiplinan, dan ihsan mendorong untuk selalu memberikan yang terbaik. Strategi penerapannya yaitu menyelaraskan nilai-nilai agama dengan visi dan misi tim, menanamkan nilai ukhuwah, Islamiyah, dan kerjasama, dan yang terakhir memberikan ruang untuk pengembangan spiritual karyawan. Nah, untuk saya menjawab soal-soal tersebut, saya bersumber atau referensi dari hadis riwayat Muslim dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, lalu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dengan jurnal Islamic Ethics yang ditulis oleh Al-Qaradawi 1995. Lalu ada jurnal Islamic Business Ethics yang penulisnya Bikun R.I. 1997, Quran Surat Al-A'raf 199. Lalu Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis riwayat Bukhari. Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan jurnal Strategic Planning for Islamic Organization yang penulisnya Bikun 2006 dan Surat Al-Ahzab ayat 21, dan yang terakhir Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis riwayat Ahmad. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.